Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis accounting keuangan pendidikan. Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang antara lain: 1. Biaya langsung. Menurut Anwar, biaya langsung itu merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Yang kedua itu biaya tidak langsung, yang merupakan biaya yang pada umumnya biaya pengeluarannya yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan. Yang keempat, semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun di dalamnya terdapat nilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 dinyatakan bahwa jenis pembiayaan pendidikan terdiri dari 3 bagian besar, yaitu: yang pertama, biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana. Yang kedua, biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, biaya personal. B. Prinsip accounting keuangan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik. Yang pertama, transparansi, yang berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Yang kedua, efisiensi, yang berkaitan dengan kuantitas hasil atau suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan keluaran, atau antara daya dan hasil. Yang ketiga, efektivitas, seringkali diberikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gamer, efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Yang keempat, akuntabilitas. Menurut Gamer, akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Rizka Dwi Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Aulia. Di sini saya akan meneruskan presentasi di poin C, yaitu prosedur accounting keuangan pendidikan. Berdasarkan pengertian pelaksanaannya, anggaran pendidikan itu merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan, dan pengesahan anggaran. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan pembukuan atau accounting. Pembukuan mencakup dua hal, yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang, serta tidak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Anggaran pendidikan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem. Yang kedua, yaitu adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk meneliti kinerja organisasi pendidikan. Keempat, adanya dukungan dari pelaksanaan mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Keempat, butir di atas dapat tercipta jika organisasi dan manajemennya berbentuk kategori yang sehat. Tahap pelaksanaan anggaran, yaitu pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama periode anggaran. Dua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Ketiga, sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Yang keempat, memformulasikan anggaran dalam bentuk format sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial oleh instansi. Yang kelima, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Keenam, melaksanakan revisi
usulan anggaran. Ketujuh, persetujuan revisi usulan anggaran. Yang kedelapan, mengesahkan anggaran.